الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين سيدنا محمد المبعوث كافة الثقلين وآله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kuasa Allah bagi orang-orang yang mempunyai akal. Bapak Ibu yang saya cintai, saya hormati, saya banggakan, malam hari ini perkenankan saya ingin menyampaikan tazkirah dengan topik ma'rifatullah. Artinya mengenal Allah. Mengapa ini harus saya sampaikan? Karena ternyata banyak di antara kita ini mengenal Allah itu masih belum mendalam. Hanya sebatas kita tahu Allah Tuhan kita. Mungkin kita mengenal sifat-sifatnya hanya sebatas hafal atau sebatas tahu artinya, tapi belum merasakan bukti-buktinya atau dalil-dalilnya. Sebelumnya ada sedikit kisah. Pernah ada salah seorang yang punya anak perempuan. Orang itu mohon kepada salah seorang guru atau syekh, mohon supaya anaknya perempuan itu dicarikan jodoh lelaki. Terserah Pak Syekh atau Pak Kiai, percaya saja. Akhirnya Pak Kiai mencarikan lelaki untuk dijadikan menantunya. Ternyata sehari dua hari bapak daripada anak perempuan itu melihat lelaki itu kok tidak nampak keistimewaannya. Sudah tidak ganteng, kok penampilannya dibuat saja. Artinya kecewa. Jadi Pak Kiai itu mencarikan menantu seenaknya saja pada anak saya ini. Ya, bukan anak yang murah-murahan. Tapi pada suatu saat mendengar bapaknya itu mendengarkan menantunya baca Al-Quran. Suaranya enak. Baru pada saat itu, Masya Allah, Alhamdulillah, ternyata menantu saya ini pandai baca Al-Quran. Terus kemudian diintip. Ketika membaca Quran diintip dari jendela, ternyata anaknya membaca Quran itu tidak sambil membaca. Dalam arti anak itu hafal Al-Quran. Masya Allah, seperti dapat emas katanya. Kemudian pada satu hari ternyata menantunya itu disuruh khutbah Jumat. Wah, enaknya bukan main. Akhirnya semakin hari semakin menemukan kelebihan pada menantunya. Semakin hari semakin kagum. Jadi kesimpulannya, orang itu kalau tidak kenal maka ya tidak sayang. Tapi bukan tidak sayang. Kadang-kadang karena kenal maka hormat, karena kenal maka sayang, karena kenal maka
takut, dan seterusnya. Seandainya pada satu saat ada salah seorang penceramah didatangkan dari mana gitu ya, tapi kita tidak memperkenalkan dia, jadi tiba-tiba ada bapak penceramah dipersilakan gitu. Nah, orangnya penampilannya mungkin seperti saya begini, gak menarik ya, gak gagah, gak berjenggot banyak, gimana biasa. Mungkin orang ya kita dengarkan sambil lalu ya. Tapi kalau sebelumnya sudah dikenalkan ya, pada yang berhormat, apa profesor, doktor, apa disebutkan semuanya, kiai dan sebagainya ya, al-hafidh, al-al, orang belum mendengarkan sudah mencicil, sudah begini semuanya ya, sudah ingin terbur akan didengarkan. Demikian pula dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang betul-betul mengenal Allah, maka akan seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika mendengar suara azan Allahu Akbar, Allah disebut itu sudah gemetar ya, mukanya pucat ya. Saya akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan seperti halnya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut Allah maka gemetarlah hati mereka. Ya, lihat-lihat kebutuhan manusia. Kadang-kadang dengan ingat Allah hatinya menjadi senang, menjadi takut, menjadi hormat, dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi kita dengarkan di kalangan kita ada kata-kata ma'rifat, ma'rifatullah. Orang itu ahli ma'rifat. Biasanya orang memahami ma'rifat itu ahli mengetahui sesuatu yang gaib, gitu ya. Tahu bahwa kita itu nanti akan mati tanggal berapa, ya. Tahu bahwa kita akan mengalami ini dan itu dan sebagainya. Sebetulnya bukan itu. Itu juga kelebihan daripada ahli ma'rifat, biasanya bukan itu. Tapi kata-kata ma'rifat itu sebenarnya artinya adalah orang yang arif billah, mengenal Allah. Mengenal sampai bagaimana? Tidak sekedar tahu Allah itu saja. Seperti halnya pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ada orang yang cerita kepada Sayyidina Umar, saya punya kawan, baik sekali, dipuji-puji macam-macam pujian. Sayyidina Umar bertanya kepada orang itu, maaf, kamu sudah pernah pergi jauh bersama dia? Belum. Berarti kamu belum kenal betul. Kalau kamu sudah pernah pergi bersama dia, agak lama, mungkin 3 hari bersama-sama, naik haji bersama, umrah bersama, atau vakansi bersama, itu mungkin ya akan tahu kamu sebetulnya kawan itu bagaimana. Mengenal Allah bisa juga kita artikan mengenal